Maka jangan sampai ibu-ibu yang dimuliakan Allah kita membuka aurat kita, ya, termasuk rambut kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ketika kita memiliki anak-anak perempuan, maka kemudian jangan sampai anak-anak perempuan kita membuka auratnya. Ya, ketika kemudian anak perempuan kita membuka auratnya, siapa yang nanti akan diminta pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya, terutama bapaknya, kemudian ibunya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dosa yang sering ya dilakukan oleh para wanita, yaitu membuka aurat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat adalah aib, sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, lil mu'minat, kepada orang-orang mukminat, kepada orang-orang mukminah, yaghdudna min absarihinna, hendaknya ia menundukkan pandangan mereka, wa yahfatna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah ia menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya, illa ma dhahara minha, kecuali yang kemudian nampak. Para ulama mengatakan wajah, ya, kemudian tangan dan lain sebagainya. Ya, kemudian wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna, ya, dan hendaklah dia ya menutup kerudung ke dada mereka. Masya Allah, ya, hendaklah dia menutup kerudung, ya, ke badan mereka. Itu surat An-Nur ayat 31. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat merupakan suatu kewajiban ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tutuplah aurat kita. Kecantikan ibu-ibu sekalian hanya diperuntukkan untuk suami. Betul ibu-ibu? Ya, jadi namun hari ini banyak yang kebalik. Ya, kalau di depan suaminya tidak mau bersolek, Masya Allah, pakai daster 5 hari 5 malam nggak ganti-ganti, ya, sampai dasternya bolong-bolong, ya, bau terasi, ya, kemudian kencur dan lain sebagainya, kan gitu ya. Ya, kalau di hadapan suami, Masya Allah itu, ya, rambutnya seperti kuntilanak, kan gitu ya. Namun ibu-ibu kalau kemudian mau pergi hajatan kondangan, pakai pakaian yang paling baik, Masya Allah, jilbabnya paling bagus, pakaiannya paling bagus, pakai minyak wangi luar biasa. Itu pengen dilihat siapa ibu-ibu? Orang lain yang lihat, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang mukminah yang solehah sebaliknya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau keluar biasa saja, namun kemudian kalau di rumah baru dia dandan yang cantik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menutup aurat merupakan suatu kewajiban. Maka jangan sampai ibu-ibu yang dimuliakan Allah kita membuka aurat kita, ya, termasuk rambut kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ketika kita memiliki anak-anak perempuan, maka kemudian jangan sampai anak-anak perempuan kita membuka auratnya. Ya, ketika kemudian anak perempuan kita membuka auratnya, siapa yang nanti akan diminta pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya, terutama bapaknya, kemudian ibunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sinfani min ahlin nar lam arahuma, kata Nabi SAW, ada 2 golongan ahli neraka, lam arahuma, aku belum pernah melihatnya, ya, yang aku belum pernah melihatnya, kata Nabi. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar, suatu kaum yang membawa siap itu adalah cambuk, ka'adna bil baqar, cambuknya seperti ekor sapi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu dulu waktu kecil sering nonton Jaran Kepang atau enggak? Pernah enggak nonton Jaran Kepang? Pernah. Sekarang seneng juga? Enggak, Pak Ustadz, kan gitu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang kemudian ya membawa ya cemeti,
Ya, seperti apa? Ya, ekor sapi, ka'abnabil baqar. Yadribuna bihan nas, ya, dengan cemeti tersebut orang tersebut memukuli manusia. Ini digambarkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, golongan pertama yaitu pemimpin yang mendalimi rakyatnya. Ya, Pak Bu, pemimpin yang mendalimi rakyatnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, golongan yang kedua yang menjadi penduduk neraka, kata Nabi, wanisaun. Apa itu nisa? Dan perempuan. Kasiyatun. Ya, kasiyatun itu ada di sini yang namanya bukasiyatun. Ya, kasiyatun itu memakai pakaian. Ya, kasiyatun. Namanya siapa, Bu? Bukasiyatun. Itu berarti wanita yang berpakaian. Ya, kasiyatun seorang wanita yang berpakaian, ariyatun, namun pakaiannya seperti telanjang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak Ustadz berpakaian tapi telanjang? Masya Allah, berpakaian namun keteknya kelihatan. Berpakaian Masya Allah namun belakangnya bolong. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ada, Masya Allah. Yang sering ibu tonton itu, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumilatun mailatun. Ya, kemudian wanita tersebut, ya, berlenggak-lenggok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'usuhunna, ya, ka'as'imatil al-bukhti mailah. Kemudian kalau jalan kepalanya lenggak-lenggok seperti punuk unta. Ya, tadi apa? Pakaian tapi telanjang, nggak menutup aurat. Kalau jalan lenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yadkhulnal jannah. Wanita seperti ini, kata Rasul, tidak akan pernah masuk surga. Wala yajidna rihaha. Ya, bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar tidak masuk surga, namun baunya surga pun tidak akan ia dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis riwayat Muslim, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga aurat kita. Kita jaga aurat, ya, keluarga kita, putri-putri kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.